Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi pada renungan harian hari ini. Kita akan sejenak mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan harian bagi kita pada hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apa yang membuat kita tetap bertahan walau banyak sekali penderitaan yang kita temui di dunia ini? Tidak hanya mengalaminya sendiri, tetapi kita juga melihat beberapa penderitaan lainnya yang terjadi kepada saudara-saudari kita di luar sana yang membuat kita merasa takut dan was-was. Mudah-mudahan penderitaan itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Terkadang tanpa mengoreksi diri terlebih dahulu, kalau penderitaan sudah di depan mata, iman kita bisa goyah dan tidak taat lagi kepada Allah. Itulah yang dialami oleh orang Israel yang berada di pembuangan Babel. Hidup mereka yang terbengkalai karena perbuatannya sendiri yang mengakibatkan komponen agama dan kepercayaan mereka kepada Allah hilang. Maka firman ini berguna untuk meneguhkan mereka yang sedang menderita. Walau Allah mengizinkan ini terjadi, tetapi Allah tidak berhenti mengawasi kehidupan mereka. Dan pembuangan ini bukan tanda bahwa Allah meninggalkan mereka, tetapi tempat ini menjadi tempat pemulihan iman bagi mereka. Allah mengatakan bahwa Ia tahu betul rancangan-rancangannya bagi umatnya. Ia tidak merancangkan kecelakaan, melainkan memberikan rancangan damai sejahtera. Inilah yang menjadi terang harapan bagi orang-orang yang sedang menderita, supaya imannya tetap teguh kepada Allah. Ingatlah Bapak Ibu, segelap-gelapnya dunia, terang Allah pasti ada di sana. Seburuk-buruknya dunia ini, kita masih menemukan kebaikan Allah nyata di dalam kehidupan banyak orang. Walau kita banyak menemukan penderitaan, tetapi kita masih menemukan banyak pertobatan di dalam hidup orang-orang di sekeliling kita. Inilah yang diinginkan Allah terjadi bagi kita sekalian. Supaya siapapun yang hidup di dalam dosa, baiklah ia bertobat kembali kepada Allah. Siapapun yang merasa sedang menderita saat ini, jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Tetapi ketahuilah bahwa rancangan Allah bagi Anda adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Maka seperti lagu Bu Kwende nomor 723, yaitu walau menderita, hidup susah, senang, dan miskin, kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah. Sebab pada dasarnya semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini tergantung kepada Allah sendiri. Dialah yang memegang kendali atas kehidupan kita dan merancangkan sebuah rancangan damai sejahtera. Jadi ikutlah Allah, serahkan segalanya kepadanya. Biarlah Allah melalui Roh Kudus memperbaharui hati dan pikiran kita, supaya tetap teguh dan percaya kepada rancangan damai sejahtera Allah yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kehadapan-Mu ya Allah. Betapa baiknya Engkau menyediakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Walau kami hidup di dalam dosa, dan terkadang Engkau memberikan penghukuman bagi kami, memberikan teguran bagi kami karena kesalahan kami. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan senantiasa mengawasi kehidupan kami, juga membutuhi kehidupan kami, dan juga memberkati kehidupan kami, walaupun hidup kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami mohon kehadapan-Mu ya Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini. Kami tidak mau seperti orang Israel
yang melakukan dosa dan merasa kehilangan Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi kami percaya bahwa walaupun kami hidup menderita, walaupun kami bertemu dengan berbagai macam penderitaan di dunia ini, atau walaupun hidup kami di beberapa waktu merasakan kebahagiaan, semuanya itu berada di dalam rancangan Allah yang merancangkan bagi kami rancangan damai sejahtera. Maka teguhkanlah iman kami ya Tuhan, supaya kami tetap percaya dan iman kami tidak goyah, walaupun banyak penderitaan dan kesusahan yang kami temui di tengah-tengah dunia ini. Ajarlah kami tetap bersyukur atas segala kehidupan yang Kau sediakan bagi kami, sedikit atau banyak, miskin atau kaya, tetapi Tuhan memperhatikan seluruh umat-Mu dan Engkau memberikan kebutuhan yang layak bagi setiap orang. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu, saudara-saudari kami yang pada hari ini bersyukur menerima umur yang panjang dari hadapan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Engkau masih memberikan umur yang panjang bagi mereka. Engkau masih memberikan umur pernikahan yang panjang di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kiranya kasih Tuhan yang mengikat mereka sesama keluarga dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui nama-nama mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, dan melalui segala perbuatan mereka nama Allah semakin dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, kami juga memohon kehadapan-Mu kepada saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan kehadapan-Mu, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kesembuhan kepada mereka melalui obat, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi, dan juga perawatan dari para medis dan juga orang tua mereka ataupun keluarga mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati segalanya menjadi jalan kesembuhan bagi mereka satu persatu. Bapa di dalam sorga, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tetap sehat dan tetap semangat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.